Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati kita, tetap kuat, tetap sehat, tetap semangat, tetap setia, tetap teguh. Biarlah kita terus berakar, bertumbuh, dan berbuah-buah di dalam Kristus. Kita sedang hidup pada masa zaman di mana kita perlu memang fokus membangun hidup kita di atas dasar kebenaran yang diumpamakan seperti batu. Sehingga ketika angin, banjir datang, kita bisa tetap teguh dan kuat. Kita melihat hari-hari ini banyak orang membangun hidupnya di atas pemikirannya sendiri, perasaannya, sehingga terkadang hanya masalah-masalah kecil kita gampang terlewati oleh angin yang sederhana saja. Karena itu, jangan lupa kita membangun hidup kita di atas kebenaran firman Tuhan. Dan saudara jangan lupa di 10 Januari ini kita baca kitab Kejadian pasal 23 sampai pasal 24. Saudara baca dan juga Bapak Ibu boleh baca di kitab Matius pasal yang ke-8 ayat 1 sampai ayat 17. Lalu kita baca Mazmur juga. Mazmur pasal 9 ayat 14 sampai ayat yang ke-21. Dan jangan lupa baca juga kitab Amsal sebagai hikmat kita di hari ini, yaitu dari Amsal pasal yang ketiga ayat 1 sampai yang ke-6. Kita masih belajar tentang bagaimana prioritas Tuhan dalam hidup kita. Ya, kita ingin belajar bahwa ketika firman Tuhan berkata bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala-galanya akan ditambahkan kepadamu. Kita sudah belajar bahwa di Matius pasal 6 itu, ketika kita baca ayat 25, ayat sebelumnya, Tuhan sedang mengajar kepada murid-murid bahwa tidak mungkin orang bisa mengabdi kepada dua tuan, kepada Tuhan atau kepada Mamon. Di situ dia sedang mengajar bahwa satu-satunya saingan, hal atau pribadi atau sesuatu yang bisa menyaingi Tuhan itu adalah Mamon, kesenangan dunia, keinginan dunia. Dan dia mengajar bahwa kita perlu membangun, menabung hal-hal yang rohani yang kita masukkan ke dalam kekekalan dalam kehidupan kita. Karena ngengat dan karat di dunia ini, pencuri, perampok bisa merampoki harta yang kita simpan. Karena itu simpanlah harta kita di surga, simpanlah harta kita di dalam kekekalan. Dan dari situlah ayat itu muncul bahwa kita perlu mencintai Tuhan dan tidak mungkin kita bisa mengabdi. Karena itu Alkitab berkata bahwa ketika seseorang mengasihi dunia ini, dan di dunia ini didefinisikan cuma keinginan mata, keinginan daging, dan kesombongan, kejemauan hidup. Dan dunia ini sedang lenyap. Tetapi firman Tuhan, orang-orang yang melakukan kehendak Allah tinggal tetap untuk selama-lamanya. Dan ayat 25 muncul, jangan kamu khawatir tentang apapun. Lalu Yesus menerangkan bahwa hidup itu lebih penting, jangan kita khawatir tentang makan minum. Ayat 32, semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi kamu cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, segalanya ditambahkan. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Karena itu di minggu kemarin kita sudah belajar bahwa Tuhan mau mengajak kita semua untuk kita percaya, beralih fokus. Ya, kalau semua orang digerakkan dan fokusnya kepada hanya perkara makan minum, pencapaian dan segala macam, karena fokus kita, prioritas yang menjadi fokus kita itu akan mengarahkan semua waktu, tenaga, potensi kita kepada apa yang menjadi prioritas dan fokus hidup kita. Kalau saudara berfokusnya ingin jadi bintang film misalnya, maka seluruh potensi waktu saudara habiskan ke sana. Saudara akan mengenali tentang perhiasan-perhiasan, saudara akan mengenali tentang berbagai hal yang luar biasa dalam kehidupan Bapak Ibu semua. Karena itu kita perlu tetap fokus kepada Tuhan tentunya. Bagaimana kita bisa benar-benar mengalihkan fokus kita. Itulah maksud Tuhan, supaya kita bisa fokus kepada Tuhan. Ajarannya itu. Kita sudah belajar kemarin bahwa Tuhan sedang mengajar kita supaya kita tidak mengikuti pola dunia. Walaupun kita hidup di dunia, tapi kita nggak boleh hidup dalam prinsip-prinsip dunia. Karena semua di dunia roh, di dunia manapun, itu memakai pola. Saya katakan kemarin, misalnya pengkhotbah bilang, segala sesuatu itu berputar sedemikian rupa, ada polanya. Saudara tutup pintu, buka pintu, tutup pintu, buka pintu. Pakai sepatu, buka sepatu, buka sepatu, pakai sepatu. Semua kayak begitu. Air menguap ke atas, lalu jadi air di atas sudah penuh, dia akan turun hujan. Gelombang laut datang ke pantai, kembali lagi, begitu terus menerus. Walaupun kita hidup di dunia, Tuhan mau kita tidak ngikutin pola dunia. Semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tuhan mau kita berfokus kepada hal-hal pola Dia. Karena itu Dia berkata, carilah dulu kerajaan Allah. Dan inilah polanya Allah. Kalau saudara ingin melihat
bagaimana pola Allah ini terjadi, dan dia memberikan caranya supaya kita ini Bapak Ibu bisa mengalami kelimpahan roh, jiwa, dan lahiriah kita ketika kita mencari lebih dulu kerajaan Allah. Tuhan tahu persis kebutuhan kita. Karena itu kita perlu ikutin prinsipnya. Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Itulah prioritas Tuhan bagi kita, anak-anaknya. Ini yang kita mau gunakan. Ini yang kita mau praktekkan. Saya berdoa supaya prinsip ini bisa menjadi iman. Saudara betul-betul percaya dan kau bisa mempraktekkan dalam hidup sehari-hari. Sehingga itu berdampak untuk pribadi, untuk jiwa saudara. Dan saudara bisa melihat campur tangan Tuhan. Inovasi dari Tuhan, kreativitas kita bisa dapat. Sehingga kita bisa ditolong Tuhan dalam hal-hal lahiriah kita. Tuhan mampu memenuhi kebutuhan kita. Karena itulah jalan kelimpahannya untuk roh, jiwa, tubuh kita mendahului kerajaan Allah. Kata mencari menggunakan kata zeteo, kerajaan Allah dan kebenarannya. Mencari, kata mencari itu zeteo, mengejar, mendalami, mempelajari, menyelidiki, memahami, mengetahui, dan mempertimbangkan. Jadi bukan asal-asalan, tapi kita betul-betul seperti kerajaan Allah itu diumpamakan seperti orang yang kehilangan mata uang, lalu dia mulai mencari, menyelidiki, ambil lampu, cari sedemikian rupa. Dan kalau dia mendapatkannya, dia akan bersuka cita. Kerajaan Allah diumpamakan seperti 100 ekor domba, lalu yang satu hilang. Maka gembala cari, saudara-saudaraku. Seperti orang mencari harta yang terpendam, dia cari permata yang mahal. Dia mengerti, dia cari sedemikian rupa sampai dia mendapatkan, dia bersuka cita. Jadi kita perlu mencari, zeteo, mengejar. Orang yang mencari itu harus punya tekad, saudara. Punya keinginan untuk mengetahui, ada hasrat untuk kita meneliti sungguh-sungguh. Makanya nggak bisa ikut Tuhan itu cuma sekedar datang dan pergi. Kita perlu meneliti, memperhatikan, lalu mempraktekkan. Kalau gagal kita belajar lagi, nggak apa-apa, saudara-saudaraku. Jadi arti mencari itu kita memiliki ketekunan. Kita menenggelamkan diri kita dengan apa yang sedang kita cari. Karena itu hari-hari ke depan kita terus sedang akan belajar. Mencari sungguh-sungguh apa itu kerajaan Allah. Bagaimana sebenarnya kerajaan Allah dalam hidup kita. Dan cari dahulu. Kata didahulukan itu menggunakan kata proton. Diutamakan. Jadi yang utama. Kerajaan Allah harus jadi prioritas. Jadi apa yang dicari dan didahulukan? Kerajaan Allah. Kata dahulukan artinya kita menempatkan lebih dari segala sesuatu. Jadi pusat perhatian utama kita. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari terjemahannya menggunakan kata begini. Dalam Matius 6 ayat 33. Jadi usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu. Usahakanlah dahulu. Jadi ada usaha yang didahulukan, diutamakan. Supaya Allah memerintah atas hidupmu. Dan lakukanlah kehendaknya. Maka semua yang lain akan diberikan Allah juga kepadamu. Dalam terjemahan TSI 2014. Tetapi hal yang harus kamu utamakan adalah hidup dengan cara yang pantas dan benar sebagai warga kerajaan Allah. Dan semua hal yang kamu butuhkan akan diberikan kepadamu. Karena itu Tuhan mau kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya ini. Ini adalah prioritas Tuhan. Ini adalah jalan Tuhan. Ini adalah cara Tuhan untuk kita umatnya. Lepas keluar dari semua problem roh, jiwa, tubuh kita. Dan kita akan belajar terus hari-hari ke depan, saudara-saudaraku. Dan kita ingin belajar, memahami, mengerti, dan sungguh-sungguh hidup dan mempraktekkan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Setelah kita mengetahui apa itu kerajaan Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita akan berdoa. Bapa, terima kasih untuk kemurahan dan anugerah Tuhan. Lawat setiap kami, dimanapun kami berada. Roh Kudus membuka mata hati kami untuk hari-hari ini kami belajar teguh, belajar kuat ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kalau ada yang sakit, di dalam nama Yesus sembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang tertekan Tuhan bebaskan, setiap kebodohan, ketidakmengertian ditolong oleh Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa bersyukur, terima kemurahan Tuhan sepanjang hari ini di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.